Nah, itu kira-kira bagaimana mengkonsep sebuah indikator. Nah, ini yang kita sih nggak bicara ini dalam tataran sebuah teori ya. Rian lebih bicara tentang bagaimana implementasi. Jadi kalau masalah teori, teman-teman bisa nanti buka buku, bisa nanti ikut dalam proses pendidikan formal lainnya. Tetapi ini kita akan bicara tentang konteks bagaimana implementasinya. Karena itu semua ekspektasinya tadi Rian dengar. Dan yang terakhir adalah fairness atau kewajaran. Ingat, kewajaran satu kata kuncinya adalah tidak ada sesuatu keadilan tanpa pengecualian. Tolong dipahami. Dilarang masuk kecuali misalnya karyawan. Dilarang masuk kecuali wanita, karena itu toiletnya wanita misalnya. Nah, itu yang kita sebut fairness. Nah, buat sebuah kewajaran, ukurannya sekali lagi kualitatif juga. Jadi tolong ingat prinsipnya hanya tarif. Sudah cukup sampai di situ. Sampai di sini ada yang mau ditambah kurangin nggak? Yuk, kita sudah bicara indikator, kita sudah bicara apa itu prinsip, kita sudah bicara bagaimana itu membuat semuanya dikuantifisir, dan akhirnya kita bicara ini adalah investasi, dan itu adalah medium term dan long term, karena kita bicara end up-nya itu di perilaku. Ya, kenapa? Contohnya tadi undang-undang sudah perintah, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari undang-undang. Pada saat ini ya, kecuali nanti ada misalnya keputusan presiden dan seterusnya di atasnya, tapi undang-undang itu luar biasa sudah. Perintah undang-undang masih bisa jadi mainan ketika culture-nya tidak terbangun. Oke, ada yang mau ditambah kurang kan? Ya. Siap? Ya, prinsip yang kelima ini fairness ini ya, kewajaran ya. Ya. Kalau saya sih melihatnya kewajaran ini relatif jadinya gitu. Karena bisa jadi menurut saya wajar gitu ya. Walaupun tadi katanya ada sudah rule-rule yang dibuat gitu ya, tapi pada saat kita punya rule itu terus kemudian menerjemahkan gitu ya. Sama lah kalau orang punya kitab itu menerjemahkannya masing-masing beda-beda gitu kan ya. Iya. Nah, ini fairness ini sejauh apa gitu bisa, kalau misalnya kita bilang tadi, saya bilang tadi relatif, istilahnya range-nya itu sejauh apa sih gitu, relatif itu sejauh apa bisa tetap diterima, masih apa namanya, govern lah gitu. Masih govern ya. Iya. Ini menarik gitu. Berarti mencari sejauh mana celahnya bisa di accept masih ya? Ya, kalau kita mau cari celah, lihat dari sisi cari celah, benar sejauh mana celahnya bisa di-accept gitu. Tapi satu sisi lain, sejauh apa? Misalnya kita kadang-kadang nggak ngerti nih sebenarnya gitu ya. Banyak kasus misalnya. Nah, satu nih itulah. Rian mau cerita nih ya. Ya. Tadi malam Rian dengar Prof. Rian bicara atas kehadirannya Habib Rizik dan diperbolehkannya tim menjemput Habib Rizik ya di bandara, dan itu tidak terjadi pengerusakan. Tidak terjadi pengerusakan. Betul ada yang rusak karena banyaknya orang. Ini terkorelasi tadi dengan kesaksian yang disampaikan tadi pagi oleh Kang Emil, convert ke Prof. Mahfud. Prof. Mahfud ya. Ya. Oke. Ini bicara kewajaran kan? Iya. Prof. Mahfud bicara paradigma panggung kewajaran. Kang Emil bicara tentang tingkat kewajaran yang bisa diakses atau tingkat deviasi yang masih bisa diaccept. Oke. Maka yang pertama Kang, pahami dulu pre-factum, kondisi sebelumnya. Karena setiap dalam proses penyampaian itu, hukum itu punya nyawa. Nyawa itu atau spiritnya itu adalah keadilan ya. Justice before the law.
Nah, jadi pahami dulu cerita sebelumnya. Nah, history atau historical base ini memang harus dibangun dan dipahami dulu. Lalu yang kedua, pahami faktumnya, kondisinya saat itu. Nah, ketika bicara kondisi, faktum ukurannya adalah undang-undang. Kalau kita bicara GCG ya, baru turun ke peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu adalah aturan-aturan internal yang dibangun, yang harus menjadi umbrella konsepnya dengan peraturan perundang-undangan. Lalu post factumnya, impact-nya dari implementasinya tadi. Oke, nah sekarang yuk kita bicara sebuah pemahaman dasar dalam konteks keuangan. Itulah, kalau misalnya Rian sudah bertransaksi dengan tulang, dalam tanda kutip, Rian sudah bayar sama tulang, apakah tulang sudah boleh itu catat sebagai revenue? Sudah. Nah, berarti begini tulang. Tulang pahami dulu PSAK 72 tentang revenue recognition. Di situ kewajarannya muncul tulang. Nah, itulah yang tadi kita sebut sedikit tulang, izin tulang ya. Ketika kita awam memahaminya, tanpa latar belakang yang tepat, gawat kita tulang. Perusakan dengan pengerusakan beda tulang. Betul itu, prof kita itu. Tapi masalahnya, Kang Emil juga benar dia bilang. Masalahnya, ini prefaktumnya dari sana, sehingga postfaktumnya itu membuat opini bahwa kalau si Habib itu keluar, si pengikutnya boleh datang. Sedangkan tadi aturan-aturan yang berhubungan dengan prokes itu bukan undang-undang. Itu tulah. Jadi susah sekali itulah. Kalau kita bicara kewajaran tanpa pemahaman latar belakang yang tepat tulah. Kalau kita dikasih hadiah tulang terima. Ini namanya hadiah ulang tahun ya Rian. Terimalah itu. Tapi begitu kita dekatkan ke peraturan perundang-undangan, bisa jadi kita nggak boleh terima tulang. Nah, seberapa concern, seberapa mampu kita semua sebagai tim yang super tim tadi mampu memahami peraturan perundang-undangan. Makanya di situ yang kita sebut tulang omnibus law. Jadi harus memahami dari hulu sampai hilir aturannya. Ini baru aturan tulang yang kita sebut wajar. Nah, ada lagi yang lebih kurang aja. Sudah dia bercerita, sudah dia bersama-sama jadi pembicara di dalam satu forum yang resmi, tapi pada berikutnya seminggu kemudian dia ketemu di bandara dan ditangkap. Ini yang kurang ajar tulang. Dia tahu tapi dia melanggar. Ini sudah nggak wajar, tapi kurang ajar. Nah, ini kira-kira tulang yang kita harus centil-centil itu yang di GCG itu yang itu. Ya. Jadi bisa terinspirasi tulang. Ya, itu tadi. Kalau orang yang mengerti melanggar, kurang ajar gitu kan ya. Nah, ini kan, kalau kami ini kan latar belakang saya bilang tadi, kami nggak kenal korupsi lah gitu. Mudah-mudahan nggak kualat tadi kan ceritanya gitu. Tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, karena kita tidak punya latar belakang yang kuat gitu ya, tidak mempunyai pemahaman yang kuat tentang peraturannya atau undang-undangnya gitu, kita merasa ini wajar-wajar saja gitu ya, berdasarkan yang kita ketahui gitu. Tapi kan itu juga bisa menjerumuskan kita kan gitu kan. Nah, betul lah. Nah itu bagaimana kira-kira ininya? Hanya satu hal tuh lah. Solusinya hanya satu, memahami konten dan konteks. Lebih detail memahami. Coba kalau di dalam BUMN tulang, pengadaan barang dan jasa tulang, itu diatur khusus tulang. Ya. Jangan sampai gara-gara pengadaan barang dan jasa kita kena jebak tulang. Itu kertas kerjanya panjang. Oke. Nah masalahnya orang yang mau masuk ke kertas kerja itu enggak ada tulang kalau sudah di atas tatarannya. Yang terpahamkan sama dia delegasi, delegasi, dan delegasi. Dia pikir leader itu delegasi. Ya. Berat itu tulang. Apalagi alat kita ini tulang. Commanding orang kita ini. Nggak mau kita ini nomor 2 tulang. Nah, aku keluar dari BI karena itu tulang. Nggak mau jadi nomor 2.
Amang kita nomor 1 terus di sana. Susah. Gitu ceritanya. Nah, itulah sebuah kewajaran. Nah, jadi pun kita harapkan nanti teman-teman dalam membuat sebuah indikator itu harus keren sekali seperti itu, harus mengakomodir semuanya. Makanya hal-hal yang perlu terpahami itu misalnya menjadi legal auditor, menjadi auditor untuk finance. Ini ya, nanti korelasi-korelasi untuk profit, katakanlah vocationalnya. Udah itu menjadi auditor untuk lingkungan. Bahkan sampai hari ini ada auditor HAM namanya. Ada lagi nanti pengadaan barang dan jasa itu ada auditnya pula. Ini kalau kita ketemu semua tim, jadi terakhir ini kan Rian masih tergabung dalam KPMG ya. Di dalam KPMG itu kalau dulu kita cuma kenal itu adalah cuma financial audit. Ternyata di dalam sana semua konsultan sudah ada tuh lah. EY punya semua konsultan. The Big Five Consultant Group itu isinya sudah penuh di dalamnya. Ya, kami ini hanya sebagian kecil di dalamnya yang terima pekerjaan akhirnya. Nah, itu juga menjadi salah satu korelasi kuat dalam membangun citra. Citra itu dalam arti meliding citra pasar. Gitu dia. Siap. Mungkin ada lagi yang lain? Atau sambil jalan ya? Sambil jalan nanti kita langsung boleh? Ya, lanjut. Siap. Ngapain pula kita repot-repot pakai GCG ini ya? Jadi sebetulnya kalau orang itu tepat, maka ujungnya ujungnya sahabat-sahabatku, sorga. Tapi sorga itu belum hal yang paling akhir. Para sahabatku, ternyata kasih cintanya Tuhan itu yang terakhir. Kalau dia sudah cinta, sudah kasih, katanya panasnya api neraka pun terasa dingin. Maka menemukan cinta dan kasih orang sekitar kita, itulah kenapa kita butuh GCG. Kang Adit sudah berkeluarga belum? Udah. Oke, istrinya berapa Kang Adit? Baru 1. Wah, alhamdulillah. Berarti masih iswan ya, belum istri ya? Wah, betul. Iya, betul. Putra putri?